Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara webinar online kali ini. Saya Anissa Salsabila yang akan memandu jalannya webinar kali ini dengan tema yang sangat relevan, yaitu Internet di era digital. Sebelumnya, saya ingatkan kepada para peserta untuk memeriksa koneksi internetnya agar tidak terjadi kendala saat acara berlangsung. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ini, internet sangatlah memberikan dampak besar yang positif bagi kita semua karena dapat membantu dan mempermudah dalam segala aktivitas kita. Oleh karena itu, membahas kebijakan dalam penggunaan internet dan media sosial sangatlah penting dalam era digitalisasi ini. Webinar kali ini akan membahas berbagai hal tentang pentingnya bijak dalam mengelola internet di tengah tekanan hidup yang semakin penuh dengan tuntutan ini. Yaitu kan Indonesia. Ya. Ini kesempatan untuk Selesai. Para hadirin dipersilakan untuk mematikan kembali mikrofonnya. Baik, sebelum acaranya dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hari ini. Berikut adalah profil sang pemateri. Saya di Kuningan pada 2 April 2008. Beragama Islam, Keluarga negaraan Indonesia dan berstatus menikah. Untuk pendidikan, organisasi, dan hobi dapat dilihat ya. Baik, itu dia profil sang pemateri. Karena kita telah mengenal profil sang pemateri, langsung saja kita undang sang pemateri untuk dapat bergabung ke halaman online ini. Kepada Saudari Ripa, dipersilahkan untuk memasuki ruangan Zoom. Baik, Kak Ripa sudah masuk. Apakah suaranya terdengar, Kak Ripa? terdengar Kak. Baik, aman ya berarti Kak Ripa. Halo, selamat sore Kak Ripa, dan apa kabar? Halo, selamat sore. Kabarku baik. Baik, karena tadi kita telah mengenalkan profil pemateri dan sang pemateri pun Karipa sudah hadir ya. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai webinar kali ini. Saya mengundang Karipa Aprianti untuk menyampaikan materi tentang pentingnya potensi internet di era digitalisasi. Kepada Karipa Aprianti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa Sasabila yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada kesempatan. Baik, tema webinar kali ini yaitu Internet di era digital.
Internet sudah tidak asing lagi, bukan? Internet telah menjadi bagian yang tak bisa dari kehidupan manusia di era digital. Sejak ditemukan pada akhir abad ke-20, internet terus berkembang menjadi infrastruktur global yang memungkinkan miliaran orang berkomunikasi, belajar, kerja, dan menjalankan bisnis. Kecepatan transaksi digital ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai hal yang harus dihadapi tubuh masyarakat dan pemerintah. Nah, sebelum itu di sini ada sejarah perkembangan internet. Internet bermula dari proyek ARPANET pada tahun 1900-an yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Serikat. Sejak saat itu, internet memiliki perkembangan besar, di antaranya 1900 sampai 1980 kelahiran internet. ARPANET menggunakan beberapa universitas dan lembaga penelitian. Tahun 1983, protokol TCP atau diperkenalkan sebagai standar komunikasi. NSPNet dikembangkan untuk memperluas akses internet ke institusi akademik. Yang kedua, 1990-an, komersialisasi dan website kosong. Tahun 1991, World Wide Web atau yang dikenal sebagai WWW dikembangkan oleh Tim Berners. Perusahaan mulai menggunakan internet untuk pemasaran dan komunikasi. Munculnya mesin pencari seperti Yahoo dan Google. Yang ketiga, tahun 2000-an, web dan revolusi media sosial. Web menjadi dengan hadirnya platform media, Facebook, dan perkembangan e-commerce dengan munculnya Amazon dan Alibaba. Peningkatan penggunaan broadband dan jaringan nirkabel. Keempat, kebutuhan cara internet mobile dan web. Penggunaan smartphone meningkat dengan hadirnya Android dan iOS. Munculnya teknologi cloud computing yang memungkinkan penyimpanan data di internet atau internet of things mulai berkembang menggunakan perangkat rumah tangga dan yang kedua, tahun 2020-an, AI blockchain dan web kosong. Artificial intelligence atau AI dan mesin semakin banyak digunakan internet. Blockchain dan kripto mulai digunakan dalam transaksi digital. Web 3.0 berkembang dengan konsep desentralisasi dan metaverse. Ini ada beberapa bidang yang mengalami perkembangan era digital adalah sebagai berikut. Yang bidang komunikasi. Jika kita bicara tentang era digital, komunikasi merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang cepat. Agar bisa bertemu dengan orang lain yang keberadaannya berbeda dengan kita, harus memanfaatkan handphone serta menggunakan komunikasi tim. Namun, perkembangan komunikasi yang terjadi di era digital seperti saat ini yang dalam berbagai macam canggih. Salah satu bagian penting yang ada di dalam smartphone atau ponsel kita adanya fungsi internet maksimal serta bisa digunakan untuk berkomunikasi serta dapat yang lain. Selain itu, adanya teknologi memungkinkan untuk berkomunikasi via yang pada masa sebelumnya belum. Itu artinya perkembangan era digital pada bidang komunikasi tidak bisa kita rasakan untuk
ini. Yang kedua, adanya aplikasi dalam bisnis. Dalam dunia saat ini kita sudah mulai tersentuh era digital, mana jika kita lihat saat ini dalam dunia bisnis sudah tersedia berbagai macam jenis aplikasi. Aplikasi-aplikasi ini berguna sekali untuk memudahkan para pelaku bisnis untuk menjangkau para pelanggan atau target pasar yang luas. Kondisi dunia bisnis saat ini jauh lebih berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Pasalnya, di masa lalu, para pelaku bisnis memiliki kesulitan dalam proses untuk memasarkan dan memperkenalkan kepada para pelanggan. Bagi para pelaku bisnis yang tidak mengikuti perkembangan era digital, saat ini biasanya akan mengalami kondisi lelah kompetitor lain yang sudah mulai menyesuaikan bisnisnya di era digital. Yang ketiga, finansial teknologi. Dalam bidang keuangan juga mengalami perkembangan setelah mengikuti era digital. Hal ini bisa dilihat pada beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berhubungan sistem digital. Perkembangan era digital dalam bidang ini juga masih ada hubungannya pada dunia bisnis aplikasi. Pasalnya, fintech atau financial akan mengandalkan aplikasi yang bisa memberikan pelayanan. Pasalnya, fintech atau financial akan mengandalkan aplikasi yang bisa memberikan pelayanan baik pada para user atau bahkan saat ini untuk melakukan transaksi keuangan saja kita tidak rumah hanya memerlukan semua model transaksi bisa dengan. Yang keempat, ada e-commerce. Adanya e-commerce saat ini bisa menjadi bukti era digital sudah bergerak begitu besar. E-commerce juga bisa memberikan dan peningkatan roda perekonomian cepat. Nah, secara mudahnya, e-commerce adalah suatu layanan penyedia produk dan secara online dalam satu website atau aplikasi. Pada dahulu kita ingin barang harus keluar rumah menuju tempat penjualan barang. Saat ini dengan kehadiran e-commerce kita tak perlu lagi keluar rumah untuk membeli barang. Hal ini dilakukan dengan smartphone yang sudah aplikasi e-commerce. Seluruh proses dan pembayaran bisa dilakukan dengan sangat mudah. Perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat selalu bisa dirasakan di setiap bidang. Bahkan saat ini freelance atau pekerja lepas juga sudah bisa menggunakan klien dari luar negeri loh. Akhirnya perkembangan era digital bisa membantu setiap untuk bersaing di kancah internasional. Banyak hal menarik mengenai freelance yang sudah diulas dalam buku Freelance dalam era digital, mulai dari pemetaan pekerja lepas di digital, pemaparan utilisasi platform digital oleh freelance, dan platform digital pekerja lepas. Nah, ini ada potensi internet di era digital. Internet telah menjadi tulang punggung utama dalam berbagai aspek kehidupan. Era digital, kemampuannya untuk menghubungkan miliaran orang, mempercepat perkembangan informasi. Selanjutnya, ada potensi internet di era digital. Internet telah menjadi utama dalam berbagai aspek di era digital. Kemampuannya untuk menghubungkan miliaran orang, mempercepat pertukaran informasi, dan menciptakan sebuah ekonomi yang luas, menjadikannya sebagai kekuatan transformasional.
Itu adalah beberapa potensi utama tadi. Pertama, ekonomi. Internet memungkinkan perkembangannya hal yang mencakup e-commerce dan ekonomi kreatif. Beberapa dampaknya antara e-commerce, platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon mempermudah transaksi online. Flash, layanan seperti wallet, GoPay, Oppo, dan pinjaman online mempercepat transaksi keuangan. Ekonomi kreatif, konten digital, YouTube, TikTok, dan Instagram memungkinkan individu mendapatkan dan dari kreativitas. Kedua, pendidikan dan informasi. Internet membuka akses luas terhadap sumber belajar dan pengetahuan. E-learning, platform seperti Coursera dan Google menyediakan pelajaran dari akses jurnal dan buku digital. Perpustakaan digital memungkinkan siapa mengakses referensi akademik dengan mudah. Dan kursus lain. Banyak institusi ini menawarkan pelatihan daring untuk meningkatkan keterampilan profesional. Ketiga, komunikasi dan sosial media. Kemajuan internet mengubah cara manusia berkomunikasi. Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk mudah interaksi sosial dan profesional. Aplikasi WhatsApp, Telegram, dan Messenger mempercepat komunikasi global. Kolaborasi virtual seperti alat seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams mempermudah pertemuan daring. Keempat, inovasi teknologi. Internet menjadi dasar berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things, perangkat pintar seperti smart home, dan Internet of Things, perangkat pintar seperti smart home dan wearable teknologi seperti layar. Artificial Intelligence (AI) digunakan dalam chatbot, rekomendasi konten, dan otomatisasi. Blockchain dan kripto teknologi menawarkan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Yang kelima, pembangunan sosial dan pemerintahan digital. Internet berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan digitalisasi layanan e-government, layanan publik online, digital, dan administrasi pemerintahan semakin mudah diakses. Lalu teknologi platform seperti kitabisa.com memudahkan penggalangan dana berbagai kebutuhan sosial, gerakan sosial, media sosial, kampanye sosial, aktivisme, dan penyebaran informasi. Selanjutnya, ada dampak positif internet. Kemudahan informasi. Internet memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan mudah. Hal ini mendorong peningkatan wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang. B. Efisiensi komunikasi. Dengan internet, komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, baik melalui email, media sosial, maupun aplikasi. C. Peningkatan kesadaran. Internet memungkinkan penyebaran informasi tentang isu-isu sosial seperti lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan berkontribusi.
B. Kemajuan dalam pendidikan dan karya. Banyak platform belajar online dan peluang kerja jarak jauh yang memungkinkan masyarakat meningkatkan keterampilan tanpa batas geografis. E. Peningkatan kreativitas dan inovasi. Masyarakat dapat menyalurkan kreativitas melalui media digital, seperti membuat konten video, tulisan, atau karya. Selanjutnya, ada dampak negatif internet. A. Kecanduan internet. Terlalu sering menggunakan internet, terutama media sosial dan game online, dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi produktivitas. B. Penyebaran informasi palsu atau hoax. Internet mempermudah penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan menyebabkan keresahan. C. Penurunan interaksi sosial langsung. Ketergantungan pada komunikasi virtual dapat mengurangi interaksi tatap muka yang berdampak pada hubungan sosial masyarakat. D. Tindakan cybercrime. Kejahatan seperti penipuan online, pencurian data, hingga cyberbullying meningkatkan seiring dengan penggunaan internet. E. Kesehatan mental dan fisik. Penggunaan internet yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti stres dan depresi, serta menurunkan aktivitas fisik. Ini ada upaya mengelola dampak internet. A. Edukasi literasi digital, mengajarkan masyarakat untuk internet secara bijak, kritis, serta mampu memilah informasi yang benar. B. Pengaturan waktu. Penggunaan internet membatasi waktu internet untuk mencegah gangguan. C. Pengawasan orang tua. Orang tua perlu mengawasi penggunaan internet oleh anak-anak untuk mencegah akses ke konten yang tidak sesuai. D. D. Penegakan hukum. Pemerintah harus menerapkan hukum yang tegas terhadap kejahatan cyber dan penyebaran informasi palsu. Selanjutnya, ada manfaat internet dan digital. Internet memiliki peran sangat luas dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang ditawarkan di era digital. Yang pertama, kemajuan ekonomi digital. Internet memungkinkan perkembangan digital yang mencakup e-commerce, toko bebas, dan memungkinkan transaksi jual beli, vintage, aplikasi uang digital, OVO, Dana, GoPay, dan online untuk transaksi keuangan. Freelancing dan remote work, pekerjaan lepas dari diminati dengan platform seperti Upwork dan Fiverr. Kedua, transformasi pendidikan. Seperti e-learning, platform seperti Ruang Guru, Coursera, dan Udemy menyediakan pembelajaran online. Akses pengetahuan global, perpustakaan digital, jurnal mempermudah informasi akademik. Pelatihan virtual. Banyak perusahaan ini menyediakan pelatihan bagi karyawannya. Dan perubahan dalam pola komunikasi sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain media sosial seperti Facebook, Instagram, hubungkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Aplikasi pesan Telegram dan mempercepat komunikasi global. Konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp jadi solusi komunikasi jarak jauh. Yang keempat, inovasi teknologi dan
4.0. Internet of Things, perangkat pintar smartphone dan wearable teknologi banyak digunakan. Artificial Intelligence atau AI digunakan dalam pencarian informasi, chatbot, dan sistem otomatis. Blockchain dan kripto, teknologi ini menambahkan dan transparansi dalam dan digitalisasi pemerintahan dan layanan publik. E-government, layanan publik seperti online pajak digital dan administrasi penduduk makin mudah diakses. Donasi digital, platform seperti Kitabisa.com mempermudah penggalangan gerakan sosial dan aktivis digital. Media sosial digunakan untuk kampanye sosial dan advokasi. Selanjutnya, tantangan internet di era digital. Meskipun internet membawa banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi di antaranya yang pertama, keamanan dan privasi data. Serangan cyber dan pencurian data makin penggunaan data pribadi oleh perusahaan sering seperti tidak. Yang kedua, hoax dan disinformasi. Penyebaran berita palsu dan informasi menyesatkan melalui media sosial. Sulitnya membedakan informasi dan manipulatif. Ketiga, kesenjangan digital. Akses internet serta di daerah pedesaan dan negara berkembang. Ya, internet yang masih mahal bagi sebagian masyarakat. Yang keempat, dampak sosial dan kesehatan. Kecanduan media sosial dan game online, berbisnis dan tekanan sosial di dunia digital. Masa depan internet. Beberapa tren masa depan internet yang akan berkembang adalah pertama, web that cost decentralized internet. Teknologi blockchain akan mendukung internet yang lebih aman dan transparan. Model ekonomi berbasis tokenisasi akan berkembang di berbagai sektor. Kedua, penggunaan AI akan dalam membantu pengguna memberikan rekomendasi personal dan asisten virtual. Ketiga, metaverse dan realitas visual. Dunia virtual seperti akan mengubah cara manusia berinteraksi secara digital. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR akan semakin populer. Keempat, internet yang lebih cepat dan murah. Perkembangan jaringan ya akan memberikan kecepatan internet yang lebih. Upaya global untuk menyediakan internet dan aksesibel bagi upaya global untuk menyediakan internet murah dan aksesibel. Nah, kesimpulannya yaitu internet daerah digital telah kesimpulannya yaitu internet di era digital telah mengubah semua aspek kehidupan. Kesimpulannya, internet di era digital telah mengubah hampir kehidupan manusia, berkomunikasi, belajar, hingga berbisnis. Pun membawa banyak manfaat. Internet juga menimbulkan tantangan baru, keamanan data, penyebaran hoax, dan dampak sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan internet harus disertai literasi digital. Literasi digital yang baik agar dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.
Dengan perkembangan teknologi masa depan, masa depan, dengan perkembangan teknologi yang pesat, masa depan internet dipenuhi dengan kemungkinan. Oleh sebab itu, masyarakat dan perlu terus beradaptasi agar dapat membangun agar mendapat membangun teknologi secara maksimal untuk kesejahteraan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak kepada Karipa Aprianti atas pemaparan yang luar biasa dan penuh wawasan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi internet di era digitalisasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung, Anda dapat mengaktifkan mikrofon Anda. Baik, ini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama yaitu dari saudari Gina. Pertanyaannya, apa saja peran internet dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital? Dan yang kedua dari saudari Intan, yaitu bagaimana cara individu dapat memanfaatkan internet secara bijak di era digital. Kepada saudari Ripa, silahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih pada peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja peran internet dalam mendukung pertumbuhan ekonomi? Terkait mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan platform untuk perdagangan e-commerce, Tokopedia, dan Amazon. Internet juga memungkinkan bisnis kecil menjangkau pasar global dan memerlukan aktiviti. Internet menciptakan peluang kerja baru seperti pengembangan perangkatnya, digital marketer, dan konten kreator yang menjadi sektor ekonomi di era digital. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dapat memanfaatkan internet secara bijak di era digital? Jawabannya, yang pertama menggunakan pembelajaran seperti kasus lain atau mencari sumber manfaat. Kedua, melindungi data pribadi dengan menggunakan kata sandi buat autentifikasi dua faktor dan menghindari berbagai informasi di platform tidak aktif. Yang ketiga, berperilaku etika seperti menyebarkan informasi yang benar, menghormati privasi orang lain, dan menghindari penyebaran konten negatif. Sekian jawabannya. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dan menarik. Dan terima kasih juga kepada Karipa Aprianti atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Kami berharap apa yang telah dibagikan pada webinar kali ini dapat membantu kita memanfaatkan potensi internet di era digitalisasi ini. Dan terakhir, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ripa Aprianti dan kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Dengan ini, saya akhiri webinar online kali ini. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.